Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan. Kaifa ahbarukum ila talamid wa talamidah. Taib. Baik. Nahnu nadrusu atau nata'allam. Mari kita belajar al-lughatul arabiyah, belajar bahasa Arab. Madza darsunal an? Pelajaran apa kita sekarang? Darsunal an al-lughatul arabiyah. Sekarang belajar bahasa Arab. Adarsul awal. Pelajaran yang pertama kita menjelaskan tentang ismu dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti. Dhamir atau kata ganti adalah isim ma'rifat yang mabni, konstan, yang menunjuk berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Dhamir dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Ya, jadi yang namanya isim dhamir itu kata ganti, yang dimana itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, sebelum nanti di slide selanjutnya akan ada tasrif isim dhamir seperti apa. Sekarang pembagiannya. Pembagian isim dhamir tersebut. Ada mutakalim. Mutakalim itu pembicara atau orang pertama. Seperti saya, kami, itu namanya mutakalim. Kalau dalam bahasa Arab, ana, nahnu, namanya itu mutakalim. Yang kedua, mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara atau orang kedua, namanya mukhatab. Dan yang ketiga namanya ghaib. Yang namanya ghaib orang ketiga. Yang dimana seperti contoh huwa, dia perempuan, mereka, ya orang ketiga. Namanya mukhatab. Ada muannas, ada jam, ada muzakkar. Semuanya ada semua. Nah, adapun pembagian dhamir terbagi menjadi 3 macam. Ada munfasil, ada muttasil, ada mustatir. Yang dimana munfasil itu terpisah, muttasil menyatu, dan mustatir melebur atau menyimpan. Nah, kita jelaskan dhamir munfasil. Dhamir munfasil seperti yang di awal, ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakalim. Contoh daripada dhamir munfasil ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Itu namanya dhamir munfasil ghaib. Contohnya huwa tilmid. Ya, huwa tilmid. Huwa, kalimat huwa, dhamir huwa sama kalimat at-tilmid itu terpisah karena namanya dhamir munfasil ghaib. Ghaibnya itu huwa. Yang termasuk ghaibnya itu huwa dan juga munfasil. Huwa tilmid, dia. Ini namanya dhamir ghaib, dia. Ya, orang ketiga yang sudah dijelaskan di slide pertama bahwasanya
Goib itu orang ketiga. Orangnya tidak ada. Dia, huwa, tuh namanya goib. Ada mukhatab. Mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya, anta muslimun. Kamu muslimun. Kamu seorang muslim. Ada orang yang lawan bicara. Lawan bicara, mukhatab itu. Contohnya anta. Kadzalik. Terus ada mutakalim. Mutakalim itu orang yang bicara. Saya ataupun kami. Namanya mutakalim. Ana, nahnu. Contoh ana muslimun. Saya seorang muslim. Saya itu namanya mutakalim. Paham dong? Ya, maka dari itu kalian nanti harus hafal terlebih dahulu isim domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, karena syarat untuk bisa bicara bahasa Arab, belajar mengerti bahasa Arab secara kaidah, itu syaratnya harus hafal dulu isim domirnya dan paham. Nah, tadi domir munfasil, sekarang domir mutasil. Domir mutasil itu kata ganti yang bersambung. Kata ganti yang bersambung. Di sini ada domir munfasil, sudah ada huwa, huma, hum, dan sudah jelaskan sudahnya. Dan sekarang domir mutasil. Yang namanya mutasil itu nyambung. Domirnya huma, hum, ha, huma, hunaka, kuma, kumki, kuma, kunayana. Dan contohnya, kalau misalkan domir mutasil disambung dengan kata benda, itu domir itu nyambung. Kita buhu, lihat. Hu di situ nyambung dengan lafadz kitabu. Kitabu, bukunya. Artinya sama, sebetulnya sama huwa. Huwa dia. Tapi kalau hu-nya, kitabuhu, bukunya atau buku dia. Cukup dengan kitabuhu. Tidak lagi dengan kitabuhuwa, bukan. Tapi memakainya domir muttasil. Nah, dan domir mustatir. Domir mustatir ini domir yang melebur atau yang tersimpan dengan kata lain dalam hal fi'il ataupun kata kerja. Terdapat domir yang mengandung fa'ilnya ataupun subjek yang telah melebur sehingga fa'il dalam kata tersebut tidak perlu lagi ditulis. Contoh, uktub, tulislah. Uktub di situ fi'il amri yang dimana menyimpan domir anta. Uktub, tulislah. Gitu. Maka dari itu untuk domir mustatir nanti kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, karena untuk memahami domir mustatir ini harus faham fi'il, fa'il. Fi'il itu apa saja? Fa'il itu seperti apa? Contoh lebih sederhananya di sini, misalkan yaktubu, naktubu, uktub, itu contoh sederhana. Yaktubu itu fi'il mudhari yang dimana menyimpan domir huwa. Begitu, menyimpan, tersimpan. Setiap fi'il itu menyimpan domir. Maka dari itu nanti kita belajar fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Nanti kita belajar nasrif. Maka dari itu untuk kalian semua, ila talamid wa talamidah, la tansau alaikum an tahfidhu ismul dhamir. Ya, jangan lupa kalian tugasnya adalah menghafal isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, antang, tuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu.
Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.